Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, serangan siber telah menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna internet. Peretasan informasi data pribadi sering berujung pada beragam kejahatan siber. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Sama kami, pemirsa, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Rekwanto mengatakan total 153 orang dalam kasus penangkapan sindikat cyber dibawa ke Polda Metro Jaya sore. Baik, seperti teman-teman yang telah lihat pada pemaparan berita sebelumnya, bahwasanya cybercrime ini merupakan suatu tindak kejahatan kriminal yang dilakukan melalui internet dan juga teknologi digital lainnya. Nah, pada cybercrime ini bisa menargetkan seorang individu ataupun bahkan bisnis, organisasi, bahkan juga pemerintah. Nah, cybercrime ini juga sering disebut dengan kejahatan dunia maya. Pada video ini kita akan membahas mengenai apa sih hubungan cybercrime dengan SDGs poin ke-16 dan bagaimana penerapannya dalam nilai-nilai Pancasila. Dari BPPTIK bahwa data statistik Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat telah terjadi 370,02 juta serangan cyber terhadap Indonesia pada tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi 266,74 juta serangan cyber. Jumlah ini meningkat sebesar 38,72%. Banyak contoh cybercrime dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu peretasan data pribadi. Mengutip dari Kata Data ID yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada tahun kuartal 3 tahun 2022. Contoh kasus peretasan yang dilakukan oleh sosok terkenal seperti Bajorka yang meretas data pejabat publik untuk tujuan politik. Menunjukkan bahwa motif peretasan data bermacam-macam, mulai dari motif finansial hingga politik. Ada beberapa motif peretasan data melalui aksi seperti untuk mendapatkan keuntungan finansial terutama pada masa krisis ekonomi akibat pandemi. Tindakan ini merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena melibatkan perbuatan yang tidak bermoral seperti pencurian dan perusakan data milik publik. Selain itu, tindakan ini melanggar sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena merugikan kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan informasi dari situs tersebut. Dalam konteks SDGs 16, kasus ini menunjukkan tantangan dalam membangun kelembagaan yang tangguh, khususnya dalam hal keamanan digital dan perlindungan data publik. Untuk mencapai perdamaian dan keadilan, diperlukan upaya lebih dari pemerintah untuk meningkatkan keamanan cyber, termasuk pengembangan infrastruktur digital yang lebih aman, serta memperkuat kerangka hukum untuk melindungi situs dan data pemerintah dari serangan cyber. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, di mana kejahatan cyber ini perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dan meminimalisir dampak yang terjadi. Kami dari kelompok 1 Mengajak seluruh teman-teman Untuk mengamalkan seluruh nilai-nilai Pancasila dan juga poin ke-16 SDGs sebagai fondasi agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital. Dadah. Dadah!